Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syahra di LP2M Macarita dalam acara Ngobrol bareng Prodi. Sebelum kita masuk ke pertanyaannya Kak, kita boleh perkenalan terlebih dahulu. Ya, jadi perkenalkan, saya Muhammad Aiman dari selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Muknia Syahidin selaku Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah. Saya Arwin, SMSI selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaannya Kak. Yang pertama itu, setelah kakak terpilih sebagai ketua dan wakil ketua HMPS Program Studi Ekonomi Syariah, program kerja apa saja yang mampu memberikan sumbangsi bagi program studi ekonomi syariah? Ya, jadi saya selaku ketua ini program kerja kami itu kepengurusan tahun 2026-2027 ini masih kurang lebih sama dengan kepengurusan sebelumnya, tapi kami berinisiatif untuk menambahkan satu program kerja yang dimana program kerja tersebut itu kita jadikan sebagai program kerja unggulan. Program kerja tersebut adalah festival ekonomi, yang dimana kami menarget target pesertanya ini kami baru ingin kita bicarakan dengan teman-teman pengurus, teman-teman anggota dan juga kepada ketua prodi bahwasanya target pesertanya itu bagaimana, dan kita mempunyai 3 opsi. Yang pertama itu opsinya itu jika memungkinkan untuk kita laksanakan festival ekonomi ini, kami ingin adakan dalam lingkup se-Indonesia Timur. Wow. Jadi target pesertanya itu yang pertama, tapi jika tidak memungkinkan lagi kita mempunyai opsi kedua yakni se-Aja Taparang. Dan selanjutnya, tapi se-Aja Taparangnya ini kita ambil dari ranah SMA, SMK sederajat. Tapi jika masih belum memungkinkan, karena kita juga di sini berbicara tentang soal pendanaan, jadi kita juga memiliki opsi ketiga, opsi terakhir yakni dari lingkup mahasiswa aktif program studi ekonomi syariah se-IAIN Parepare. Jadi mungkin itu program kerja yang kami tambahkan atau kita berikan di kepengurusan kami selanjutnya nanti. Mungkin untuk program-program yang lainnya itu masih sama seperti kepengurusan sebelumnya. Jadi begitu, Pak. Selanjutnya Kak, apa yang menjadi pembeda antara kepengurusan kakak dengan kepengurusan yang baru di periode baru nantinya? Oh ya, jadi untuk masalah perbedaan itu mungkin tidak ada, tapi dari yang tadi saya sebutkan itu pembedanya cuma dari program kerjanya tadi yang kita tambahkan. Jadi untuk pembeda itu ya mungkin hanya dari situ saja, dan juga kami juga memiliki materi-materi yang nantinya akan kita terjunkan ke mahasiswa ekonomi syariah, yang dimana materi tersebut kita tujukan bukan hanya untuk para pengurus dan juga anggota HMPS, tapi juga yang tidak masuk ke dalam HMPS. Jadi ya, begitu. Nah, selanjutnya apa harapan kakak untuk ketua dan wakil ketua HMPS di periode selanjutnya? Oke, saya sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah sangat berbangga dengan kepengurusan baru. Saya harap adik-adik yang terpilih menjadi pengurus utama atau mungkin yang masuk dalam struktur organisasi itu perlu kita tekankan bahwa adik-adik yang terpilih ini bukan hanya sebagai mahasiswa yang aktif dalam organisasi, tetapi mahasiswa juga harus mampu dalam bidang akademik. Terus harapan saya ini kepengurusannya, saya harap HMPS dengan prodi ini sebagai media komunikasi atau sebagai jembatan ketika misalnya ada hal-hal yang memiliki relevansi, karena untuk HMPS ini juga saya yakin apabila mahasiswa berprestasi itu juga akan berpengaruh terhadap citra dari kampus, khususnya di prodi. Dalam ini kan sangat memiliki keterkaitan dengan status akreditasi nanti. Terus ini juga menjadi sebuah ada sebuah polemik
dan saya sama sekali tidak menginginkan ada lagi statement yang mengatakan bahwa aktivis itu adalah sebagai sesuatu yang merugikan bagi akademik mahasiswa, karena memang ini yang mencalonkan menjadi pengurus ya, dalam hal ini ketua MPS, wakil sampai sekretaris, yang jelas pengurus inti ya, itu harus juga bagus secara akademik. Jadi memang ini yang terpilih menjadi pengurus himpunan mahasiswa program studi dari ekonomi syariah ini, saya rasa sudah dilakukan secara selektif. Mungkin itu saja terkait masalah itu. Nah, sesuai yang Bapak bilang tadi, ada nggak sih tips dari kakak dan dari Bapak untuk mahasiswa yang menjadi pengurus HMPS ini, bagaimana caranya mereka bisa menyeimbangkan antara organisasi dan akademiknya sesuai yang Bapak bilang tadi? Bagi saya, siapapun ya menjadi seorang mahasiswa atau dosen, itu dia harus punya komitmen atau prinsip, karena yang membuat kita maju atau tidak itu adalah prinsip. Artinya dalam berorganisasi atau kita terlibat di dunia kampus itu secara akademik dan organisasi senantiasa bisa sejalan. Artinya jangan ada yang tumpang tindih. Misalnya kita aktif di organisasi, karena kadang ini saya dengar bahwa mahasiswa itu sering melakukan kegiatan sampai jam 3 pagi, terus kuliah jam 7 pagi. Nah, itu bukan sebenarnya, kalau bisa dibuatkan sebuah strategi baru supaya tidak bertepatan dengan jadwal kuliahnya nanti. Atau yang kedua, mahasiswa juga perlu punya tanggung jawab ya, bahwa kuliah itu tetap menjadi prioritas utama tanpa mengesampingkan ini yang namanya organisasi. Itu ya mungkin terkait pertanyaan itu. Kalau dari kakak selaku wakil dan ketuanya ada? Ya, jadi saya selaku ketua MPS Ekonomi Syariah menanggapi tadi tentang menyeimbangkan antara organisasi dan juga akademik. Jadi menurut saya ini, jadi pengalaman saya menjadi yang menjabat selaku anggota di organisasi, jadi mungkin sangat sulit kita menyeimbangkan, bahkan tidak mungkin lah kita menyeimbangkan antara organisasi dan juga akademik. Karena kenapa? Karena pasti akan ada salah satu yang kita korbankan. Saya mengambil sedikit kisah dari saya. Semisal kayak bersamaan jadwal kuliah bersamaan dengan kegiatan organisasi. Semisal kita kan bersamaan waktunya itu, jadi jika kita memilih salah satunya kan ada yang ditinggalkan salah satunya juga. Jadi menjadi pertimbangan kan yang kita pergi ke pare-pare ini untuk kuliah akademiknya jadi kita prioritaskan atau kita utamakan yang akademik, kita utamakan kuliah daripada organisasi. Jadi begitu. Kalau dari kita sendiri sebagai wakil? Mungkin saya sebagai wakil itu lebih ke pintar-pintar mamik ya, atur waktu yang mana menurut penting di situ. Misal ada kelas terus ada kegiatan di organisasi, pintar mamik mana yang penting. Karena biasanya juga kan ada mahasiswa yang sebenarnya ada sih temannya yang bisa dulu ganti posisinya di organisasi, tapi karena mungkin malas sih masuk kelas, jadi dia lebih pentingkan organisasinya. Nah, itu salah satu contoh yang tidak boleh ditiru. Nah, sebagai ketua dan wakil ketua HMPS baru, apa sih arti HMPS menurut kakak di 1 tahun kepengurusan nantinya? Ya, jadi menurut saya untuk HMPS ini, saya harap HMPS ini merupakan wadah bagi mahasiswa, terutama mahasiswa ekonomi syariah, yang dimana bisa menjadi tempat ataupun kayak tempat kita untuk berkembang dan juga mengasah skill kita. Karena program kami juga salah satunya itu kita akan memberikan ataupun membukakan jalan untuk para mahasiswa baik itu HMPS maupun yang tidak masuk HMPS. Kita akan memberikan jalan agar supaya minat dan bakatnya itu tersalurkan. Contoh semisal kita mencarikan ataupun memberikan jalan untuk masuki lomba-lomba atau memberikan pelatihan-pelatihan yang dimana itu bisa menambah skillnya, yang dimana itu akan berguna untuk masa kerjanya nantinya ketika lulus di IAIN Parepare selaku
lulusan ekonomi syariah, dan juga kami menginginkan selaku pengurus HMPS Ekonomi Syariah nantinya, kami ini tidak mau hanya unggul di hanya kuantitatifnya saja. Kita tidak mau hanya banyak toji saja toh. Jadi kami juga menginginkan mahasiswa ekonomi syariah ini unggul dalam segi kualitasnya juga. Jadi kami menginginkan mahasiswa yang berkualitas dan juga memiliki potensi yang dimana bisa ia gunakan atau dia bisa amalkan di dunia kerja nantinya yang berguna bagi dirinya sendiri begitu. Kalau dari wakilnya sendiri? Kalau saya itu MPS menurut saya itu sebagai rumahnya mahasiswa ekonomi syariah, tempatnya untuk berkembang, kayak asal skillnya, sama kalau ada masalahnya sama mungkin sama dosen atau sama di akademiknya lah bisa curhat ke HMPS. Kan ini baru mau memasuki kepengurusan. Tentunya di kepengurusan akan ada konflik yang berdatangan. Kita sebagai ketua dan wakil, bagaimana cara agar meminimalisir konflik yang akan terjadi nantinya? Boleh mungkin juga ditambahkan nanti dengan Bapak. Ya, jadi berbicara tentang konflik di HMPS itu, terutama di organisasi itu pasti banyak sekali. Terutamanya saya berikan contoh, kalau semisal ada yang pengurus yang kayak tidak solid, tidak aktif lah, kita bicarakan begitu. Jadi kami selaku pengurus HMPS itu, kami terutama saya memiliki prinsip yang dimana kita menginginkan itu tempat yang nyaman, karena yang menjadi tolak ukur dari seorang anggota itu supaya menjadi solid agar kerjasamanya itu lebih baik, kita menginginkan tempat yang nyaman, lingkungan yang nyaman. Itu makanya kan beberapa penyakit dari mahasiswa itu sebenarnya lingkungannya yang tidak nyaman. Itu mungkin yang menjadi banyak kendala dari jika kita berbicara tentang konflik yang sering terjadi di HMPS Ekonomi Syariah terutamanya ya, begitu. Kalau dari tidak sendiri Pak? Kalau dari saya itu lebih ke arah komunikasinya, karena rata-rata konflik terjadi itu karena kurang komunikasi, miskomunikasi terus ya. Kalau bagi saya tersendiri, konflik itu kan identik dengan pertentangan ya. Artinya ada perbedaan persepsi antara individu dengan individu dengan kelompok. Saya rasa konflik itu hampir di setiap organisasi manapun pasti ada. Cuman saya sangat menghimbau kepada pengurus ya, terutama ketua dan wakil ketua, agar misalnya besok-besok terjadi konflik, agar bisa diselesaikan dulu di HMPS baru kita ke Prodi. Ya, karena kenapa? Kan kita ini sudah menjadi mahasiswa ya, pasti punya mindset. Dan saya harap pengurus ya, terutama dari ketua dan wakil ini senantiasa menjaga ego. Jangan memaksakan sesuatu yang memang bukan untuk kepentingan organisasi. Dan saya harap jika ada salah satu dari pengurus yang menurut Anda atau menurut teman-teman itu justru membuat konflik ya, artinya justru mungkin membuat kita frustasi atau muruk untuk organisasi, silakan lapor ke saya, tidak usah dipakai lagi ya, karena saya rasa orang yang terlibat dalam organisasi itu adalah bukan semata-mata ingin bekerja, tapi betul-betul mau mungkin kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak dan Kakak yang sudah menyempatkan waktunya hadir di podcast kali ini. Semoga kepengurusan yang baru lancar dan tidak banyak konflik. Mungkin cukup sekian dari saya Syahra Tunisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.